Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, dan berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Halo sahabat Mona dan Reini, kembali lagi kita berjumpa di channel kami Tempat Bercerita Mona dan Reini, tentunya dengan narasumber-narasumber yang selalu menarik ya setiap tayangan. Tayangan kita hadir di setiap weekend hari Sabtu. Jadi jangan lupa subscribe dulu Tempat Bercerita Mona dan Reini, nyalain notifikasinya supaya ada pemberitahuan kalau pas kita tayang. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @tempatbercerita_Mona_Reini. Bisa DM kalau mau bertanya-tanya atau mau cerita tentang apapun, atau WA ke kita 0813 2035 0013. Sabar sebentar lagi tamunya akan datang. Tetap di Tempat Bercerita Mona dan Reini. Kembali lagi ke Tempat Bercerita Mona dan Reini. Tamu yang kita tunggu-tunggu udah datang, namanya Ibu Tina. Terima kasih Bu Tina udah datang. Bu Tina ini adalah orang tua dari anak berkebutuhan khusus, namanya Rizal, usia 20 tahun. 20 tahun. Nah, sekarang kita mulai ngobrol-ngobrol, kita mulai bercerita. Rizal itu kita mulai dari apa ya, masa kecil. Diagnosa dia saat Ibu Tina mengetahui pertama kali apa assessment dari para ahli tentang Rizal. Itu awalnya gimana Bu Tina? Dari lahir. Lahir boleh. Jadi dari lahir Rizal itu sebetulnya kurang bulan dia lahir. Ya. Jadi dia lahir sekitar 8 bulan. 8 bulan. Tapi bobotnya memang sudah cukup. Besar, cukup. Jadi dia lahir seperti itu langsung masuk di ICU. Oh ya, ICU. Tapi bobotnya cukup ya? Betul. Tapi mungkin karena saya kan ada diabetes ya, jadi bayinya besar. Betul. Tapi kurang usianya masih kurang. Masuk ICU berapa lama waktu itu? 2 minggu. Oh, 2 sudah minggu. langsung terpasang dengan alat-alat medis. ASI masuk? Enggak. Oh, ASI nggak masuk. Oke. Sesudah itu? Setelah itu dia 2 minggu di situ. Ya kalau misalnya apa ya? Kalau kita tidak memikir itu ketentuan, kalau secara medis ya, ketentuan dari Tuhan maksudnya, kalau secara medis, sepertinya itu riwayat hambatan Rizal sekarang tuh awalnya dari situ. Itu lebih tinggi, terus paru-paru tidak berkembang. Jantung bagus. Jantung ada bocor sedikit. Oh, bocor tapi sedikit. Menurut dokternya itu karena dia kurang bulan. Kurang bulan aja ya. Nanti kalau dia tumbuh menutup juga. 2 minggu di situ pakai oksigen. Jadi saya kurang tahu waktu lahirnya itu apa menangis atau enggak, karena kan sesar ya. Oke. Sesudah 2 minggu itu akhirnya masuk ke ruang rawat inap biasa. 1 mingguan. 1 mingguan, terus sesudah itu boleh dibawa pulang. Nah, semenjak boleh dibawa pulang sampai berapa lama itu perkembangannya baik? Normal wajar ya. Terus untuk perkembangan seperti jalan, duduk Bu. Duduk lambat banget dia, jadi lambat diduduk ya. Karena mungkin apa ya, tulangnya belum kuat atau gimana. Orang lain sudah duduk 6-7 bulan, dia masih belum 9 bulan kalau nggak salah. Oke, 9 bulan. Tapi kalau berdiri cepat. Jadi begitu duduk langsung nggak ngerangkak sama Abraham itu. Kayak penahan ke ini. Iya. Jalan sih normal. Usia
12-13 tahun. 12 bulan. Pas jalan merangkak atau langsung? Langsung. Oh, langsung jalan. Terus apa yang membuat Bu Tina berpikir kalau anak ini ada sesuatu yang kayak kurang serp di hati ibu biasanya? Belum, itu oh belum. Karena kalau seusia itu tatapan matanya masih bagus. Oh, oke. Kita godain, kita bercandain, respon. Ini anak pertama kan? Ya. Nah, terus responnya bagus, bisa sampai hanya komunikasi yang udah mulai rasa lambat itu sekitar, saya baru ngerasanya itu sekitar 2 tahun, karena Rizal kan di keluarga saya itu cucu pertama. Iya. Belum ada pengalaman ya. Jadi memang terlambat atau enggak tuh nggak terlalu iya. Terus ya setahun lebih lah ya. Kayak yang nggak ada keinginan untuk bicara gitu loh. Enggak, tapi aktif. Ke kursi, lemari kayak gitu. Ajret-ajretan. Terus dibawalah ke belum, Bu. Oh, belum. Masih belum curiga. Terus curiganya di usia berapa ya? Mau ke 3 tahun cukup lambat. Terus waktu waktu usia berapa? 2 tahunan kita mulai manggil Rizal, atau manggil Rizal tuh kok harus 3 kali lah. Nggak langsung respon ya. Rizal kita lebih kencang lagi, baru dia respon. Oke. Tapi kalau ada sesuatu yang dia inginkan, dia nunjuk. Cepat. Nunjuk. Oh, nunjuk. Misalnya apa gitu ya. Dia bilang mau makan, minum. Dan kita pun juga karena nggak ada pengalaman punya anak ya, bukan anak spesial, punya anak. Belum ada. Jadi komunikasi juga ya udah aja, nggak terlalu dipikirkan. Ya. Maksudnya diajak bicara, cukup ngobrol. Terus tanda apa yang membuat Bu Tina waktu itu membawa dia ke ahli? Tanda Sekitar udah 3 tahun lebih, saya udah curiga waktu dia masuk playgroup, teman-temannya kan berkumpul sama guru. Nah dia asik sendiri, explore. Cuman hati saya nolak gitu. Walaupun ini kenapa ya? Tapi kayak nolak gitu. Terus kayak neneknya apa sih? Anak-anak nggak apa-apa nggak jadi mau diperiksa atau apa, tapi saya udah curiga ada di situ. Terus berapa lama itu kecurigaan kita? 4 tahun baru mulai dibawa ke itu tempat ya, mulai dengan dokter, mulai mendatangi dokter. Ya, di usia 4 tahun. Terus diagnosanya waktu itu masih ADHD karena aktif. Oh, ADHD. Nggak dibilang speech delay waktu itu? Sudah. Udah dibilang speech delay juga ya? Jadi mulai terapi bicara sama okupasi ya. Ya, okupasi. Terus udah gitu berapa lama itu? Itu kan masih masuk masa toddler jadinya ya? Nah, terus kan psikolog udah mulai ngasih tes ke dia kan. Cuma ini gini, jadi kalau ditanya oleh psikolog itu seperti yang nggak tahu, padahal kalau di rumah saya pikir kalau dia ditanya itu ngerti gitu. Mungkin karena dia nggak ADHD, nggak kenal atau apa. Iya, nggak serius lah gitu ya. Terus masuk ke masa dari 5 tahun sekolahnya masy berjalan? Udah masuk TK. Udah masuk TK, maksudnya tetap di TK umum. Oh, umum. Jadi saya sampaikan ke kepala sekolah TK. Ya. Masih menerima sih kalau mulai TK. Tapi ada juga TK yang menolak. Hanya ada TK yang memang udah saya sampaikan masih bilang ibu nggak apa-apa anaknya gitu kan. Ya, mungkin kalau awal ketemu sih nggak kelihatan banget ya. Ya udah agak lama. Nanti kalau udah lama kita perhatikan 5-10 menit udah kelihatan kan. Oke. Kita teruskan ke masa periode berikutnya sesudah kita rehat sebentar ya. Masa SD, SMP, SMA kita udah ngobrol. Nih sekarang saya juga agak amazed ya dengan info yang saya terima dari beberapa orang tua termasuk Bu Tina kalau Rizal itu diterima di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan musik
piano. Nah, tolong bisa diceritain nggak Bu Tina? Karena ini benar-benar informasi yang membuat ibu-ibu tuh seperti termotivasi gitu loh. Ada kok anak-anak yang model anak kita tuh yang bisa kuliah di UPI lagi loh. UPI tuh bukan kelas yang kacang-kacang gitu loh. Itu ceritanya gimana kok bisa masuk ke UPI? Ya, jadi setelah lulus itu kan masih masa pandemi. Ya. Saya pikir kalau Disa ngambil, belum terpikir mau ke UPI. Disa masuk kemanapun, kalau online kan susah ya untuk anak-anak seperti kita itu harus offline. Jadi 1 tahun itu sempat nganggur lah Bu. Sesudah selesai SMA. Ya, saya SMA. Begitu pandemi atau COVID yang landai kan, saya udah mikir Rizal udah harus mulai cari sekolah. Ya. Awalnya saya ya nyantai aja lah Rizal, maksudnya kan kalau SD, SMP, SMA tuh guru atau teman-temannya kan sudah terbiasa. Iya, betul. Jadi menerima lah ya. Iya. Nah, sekarang di UPI sempat saya tanya-tanya, memang untuk di UPI itu yang berkebutuhan khusus itu selama ini masih hanya fisik kayak tunanetra, tunanetra gitu. Beberapa sih juga ada. Jadi kalau yang mental itu belum ya. Apalagi jurusan musik. Terus kebetulan tantenya itu kan ada kenalan di dosen, bukan kenalan sih, dari 20 tahun yang lalu itu memang sudah bekerja sama, suka sering wawancara dengan dosen UPI yang netra. Yang jadi netra. Jadi mungkin dia tuh ngerasa kayak gimana ya, pengen lah anak, maksudnya bisa ini juga. Jadi dia support banget. Sampai tante-tantenya sempat ngobrol dulu, misalnya di bawah. Saya sih masih ini Bu, masih ragu-ragu lah. Hebat sekali itu ya, support system di keluarga ya. Tante-tantenya yang hot untuk cari guru. Saya nggak ikut kan, nanti takut penolakan atau apa. Kitanya jadi kayak yang gimana. Terus kalau ditolak kan saya lebih sakit hati ya. Punya ya. Tante-tantenya biarin lah. Terus itu nah kebetulan sebelum saya daftar itu UPI sudah ada MOU dengan Komisi Nasional Disabilitas. Dan dengan Ibu Dante ya. Jadi saya kan lihat di Facebook, saya kan follow Facebooknya dia. Lihat ada kerjasama tuh, kebetulan gitu 2 minggu sebelum saya mau daftar, akhirnya saya memberanikan diri menemui wakil dekannya. Alhamdulillah responnya baik dari wakil dekan dari UPI. Tapi tetap Bu harus tes. Iya betul, itu mah satu standar yang harus dilalui. Iya. Jadi akhirnya udah ikut tes lah gitu Rizal. Itu tar dulu, ikut tes tuh gimana caranya? Aku pengen tahu anak-anak ini ikut tesnya gimana gitu. Jadi pertama daftar kan, itu dijadwal kan dia tes tertulis. Saya pikir kalau tes tertulis mah, nah itu yang saya tadinya ragu. Saya kan lihat dari dari materi-materi ujian penerimaan itu kan sulit-sulit ya. Betul. Jung banyak pisan. Iya. Sempat udahlah sampai saya ketemu WA-an dengan divisi penerimaan di UPI itu. Saya bilang batal deh Pak saya. Karena ada juga. Ya, karena saya lihat kalau soal-soalnya ini berat. Kan tapi coba aja Bu, tetap ini dicoba aja ya. Dan jadi tanpa beban akhirnya Terus kalau misalnya ke skill dia kan udah lewat apa namanya sih portofolio. Jadi kalau skill udah dikirim duluan. Dan alhamdulillah UPI itu mungkin karena ada pendidikan khusus di dalamnya ada jurusan pendidikan khusus. Pendidikan luar biasa itu Nah akhirnya dia bilang di divisi itu, kepala divisinya, Bu apa yang bisa kami fasilitasi? Mereka membuka diri ternyata ya. Saya bilang untuk pendampingan aja pada saat tes. Akhirnya
akhirnya mereka menyediakan pendamping dari jurusan mahasiswa atau dosen ya. PLB-nya. Oh, oke, netral jadinya ya. Ya, akhirnya Lisal kan dites tuh, dites. Setelah dites saya tanya pendampingnya itu, Kak, Bu ya, Bu, kalau Risal itu tesnya seperti apa? Yang dasar-dasar sih yang umum ternyata tidak sesulit yang mungkin kalau jurusan yang matematika atau ya, mungkin sulit. Ya, musik kan lebih yang dasar Bu. Iya, betul. Akhirnya saya tanya, saya juga curiga, maksudnya bukan curiga, apa dikasih tahu Pak enggak? Enggak Bu, saya cuma membacakan. Dia tinggal memilih. Dia menyederhanakan. Oh. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang dia ngerti. Dua baris, ya diambil intinya. Oke, itu membantu banget ya. Ya. Oke, akhirnya setelah itu dari situ baru 2 minggu kemudian ada pengumumannya. Diterima. Terus keadaan Risal waktu dia dibilangin mau tes masuk UPI jurusan musik piano, apa yang dia rasakan gitu? Memang itu kan Risal itu memang pinter main piano tuh pinter. Di mana-mana pun dia tampil pasti dengan pianonya gitu loh. Dan dia pasti didampingi seorang mama dan tante-tantenya yang hebat gitu. Jadi apa yang dia rasakan ketika bilang Risal nanti kamu mau tes itu apa yang dia santai aja atau? Santai aja sebetulnya dia. Jadi kayak Risal pengen kuliah enggak? Pengen gitu. Tapi Risal sih kalau apa ditanya kan jawabannya seperti itu ya. Santai dia mah. Jadi pengen mau. Kalau mau Risal ini ya nanti ngerjain yang serius, yang fokus. Ya akhirnya dia tes dulu hampir 2 jam. Akhirnya dia diterima di situ. Ya. Oke. Karena skill anak ini memang baik sekali ya. Dia belajar piano dari usia berapa? Jadi perjalanan dia mengenal musik itu sebetulnya waktu usia 2 tahun saya iseng beli keyboard tanpa tahu itu untuk apa. Iya. Yang saya tahu dia kalau naik sepeda yang ada lagunya itu kayak senang gitu Bu. Jadi pingin dengar sensi. Saya beli yang keyboard yang ini kan suka ada demo lagu-lagu kan. Lagu style aja lah buat dia tidur atau apa. Akhirnya setelah 3 tahun dia mulai ngoprek si keyboard ini. Mungkin dia awalnya lihat lampu-lampu, kalau melodi ini chordnya ini, gitu mungkin ya saya juga nggak tahu. Tiba-tiba suatu saat si lampu kan dimatikan. Iya. Tiba-tiba dia main yang ada di melodi itu. Kan situ juga banyak lagu-lagu klasik ya. Iya. Lagu-lagu klasik. Pas jadinya. Lagu Natal di sini. Bener dia mainnya. Mainnya betul. Tanpa guru. Oke. Terus jadi pas setelah itu kan dia juga namanya sama anak-anak sering nonton video yang anak-anak lagu-lagu anak-anak dulu. Iya. Itu kan gak ada di demo itu kan. Kayak lagu Paman Datang atau apa gitu. Dia mainkan juga. Hanya dengar terus dia mainkan. Oke, berarti memang dia punya talenta di situ ya. Terus mulai dengan les yang formal itu di usia berapa? Pas mau masuk UPI aja. Astaga. Jadi usia 6 tahun itu saya coba ke beberapa tempat kursus. Mungkin saat itu masih jarang ya, jarang lah 20 tahun yang lalu. Jadi mereka nggak menerima juga sama. Iya, memang ya, karena sulit sekali menerima anak-anak kita seperti ini. Belum ada SDM Bu yang bisa yang mampu menangani, belum dites itu Bu, maksudnya belum dicobain anaknya bisa apa enggak, udah ditolak duluan. Artinya dia otodidak ya belajarnya. Ya. Yang saya bingung kenapa setiap saya melihat Risal main keyboard di penampilan di mana-mana pun, cara dia megang tuts itu kok seperti orang yang les gitu loh. Padahal kan dia tidak les. Nah, mungkin dia nonton atau lihat. Bisa jadi. Peniru sih kan bisa. Iya. Anak-anak seperti ini meniru ya. Keren banget, Risal tuh keren banget. Saya juga baru tahu kalau dia ternyata tidak punya pendidikan formal untuk piano dan dia diterima di UPI jurusan musik piano dan baru saat ini dia punya mulai belajar. Dasar. Nggak kebayang. Kita terusin obrolan kita semakin seru sebentar lagi ya. Ternyata
yang saya pikir dari tadi smooth aja nih Bu Tina sama Rizal dengan talentanya dia main piano, ada kesulitan juga. Kesulitannya di not balok. Cerita dulu not baloknya gimana? Jadi kan seperti tadi sudah saya sampaikan, Rizal tuh bisa otodidak. Otodidak, iya. Jadi begitu, karena waktu tes masuk sih kan nggak di tes not balok, Iya, dan betul. memang mereka bilang banyak yang dari sekolah umum bukan sekolah Musik. SMK musik, Iya. jadi memang dari dasar Bu belajarnya. Iya. Tapi SMA dia biasa kan, bukan SMK? Bukan. Jadi SMA ya. Di Oke. SMK ada penolakan lagi. Banyak ditolak kita mah. Penolakan, ya. Terus akhirnya dia ngelihat not balok, apa komentar dia? Dari mulai dia pas udah tes UPI, kan saya tuh apa yang ngobrol dengan beberapa mahasiswa yang udah duluan. Seperti apa ternyata memang ada teori musik dasar itu, Oke. not balok, ritmis, seperti itu. Oh, Sampai gituan. musik tradisional loh Bu. Iya betul kalau musik. Ada Tapi kan di bilang- piano juga ada musik tradisionalnya. Enggak. Oh. Jadi pakai alat-alat apa? Saron atau kayak gitu. Ya. Nah, udah mulai perkuliahan nih. Jadi ya saya juga menghubungi Japri lah, menghubungi beberapa dosen, menyampaikan kondisi Rizal seperti ini. Iya. Alhamdulillah sih respon mereka baik. Oke. Sekarang kuliah udah berapa lama berjalan? Dari September Bu. Dari September, berarti masih semester 1 ya? Udah ada kendala nggak penolakan dia, emosi dia, atau apapun yang namanya sesuatu yang rada serius gitu? Kalau penolakan enggak, tapi memang saya harus menyampaikan kondisi Rizal itu seperti ini, cara belajar Rizal seperti ini kan. Jadi ya dosen mungkin juga sambil belajar. Toleransinya juga harus keluar ya. Kan dosen juga baru pengalaman pertama ini. Iya. Oh. Pertama ada anak autis di itu kan. Di UPI. Kalau yang netra atau apa kan mereka Kendalanya di mata. di mata aja gitu kan, tapi komunikasi kan bagus gitu. gitu kan. Jadi kalau untuk Rizal di awal saya udah minta boleh didampingi tidak, alhamdulillahnya boleh. Setiap kuliah Ya. didampingi. Oke. Boleh dengan siapa saja Bu yang memang sudah mengenal Rizal. Oke. Ternyata supportnya baik sekali di UPI ini ya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya autism spectrum disorder, dan terutama untuk ini baru pertama ya ASD diterima di sekolah musik jurusan piano. Aduh keren banget, UPI itu keren banget ternyata. Semoga dengan pembicaraan kita orang tua sana yang anaknya sudah tamat SMA dan ada berminat masuk ke UPI bisa ditiru langkahnya Bu Tina. Seperti apa pendampingan dari keluarga yang begitu support, helper yang setiap dia kuliah ada, itu perlu acungkan jempol. Kita akan menutup pembicaraan kita sebentar lagi ya. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona dan Reni, masih bersama Bu Tina, mamanya Rizal, usia 20 tahun, jurusan musik di UPI Bandung. Bu Tina, yang saya mau minta saran dari Bu Tina, apa yang dilakukan untuk support system selama Rizal ini ya untuk masuk ke UPI itu apa yang, maksud saya tadi saya dengar soal tante-tantenya yang begitu heboh gitu loh. Ya. Itu gimana tuh? Jadi yang benar yang heboh duluan itu tante sama omnya. Ya. Tantenya sama omnya. Hebat ya? Datang duluan ke sana, kan saya masih ragu-ragu. Iya. Terus akhirnya udah tes, pokoknya mereka ikut apa ya? Ikut memonitor. Udah tes belum? Udah kayak seperti itulah. Akhirnya saya bilang ini UPI kan jauh nih. Iya. Seminggu 5 hari Kuliahnya. Kita kan usia ya Bu ya. Iya betul. Belum tentu saya bisa dalam 5 hari itu kita gantian aja. Ya, apalagi ada tugas dari suami juga untuk pendampingan, mungkin Iya, dampingin suami kadang-kadang. juga. Iya. Nah, terus ini kan materinya beda kayak les atau apa. Betul. Bisa belajar balok atau apa. Ini nanti diajarin lah katanya gitu. Kan dari si omnya dia. Iya. Seperti itu. Akhirnya ya memang sampai sekarang alhamdulillah mereka nggak kendor supportnya. Jadi memang bergantian ada 5 hari, kadang tante-tantenya itu
saya malah yang sehari kadang. Tante-tantenya 4 hari. Nah, yang gitu. 4 hari itu berganti ya. Itu yang keren Bu Tina, bener. Soalnya maksudnya saya kenal Risa dari kecil juga, kalau Bu Tinanya berhalangan untuk hadir tuh pasti ada aja tantenya atau omnya yang ngedampingin apapun acara itu gitu. Yang ini yang mesti kita contoh sebagai keluarga yang memang aware ya. Jangan kita bicara aware tapi kita nggak terima gitu, hanya di mulut aware-nya gitu loh. Terus apa pesan Bu Tina untuk orang-orang tua? Klise lah ya, tapi sok disampaikanlah pesannya sehingga bisa sampai di titik ini tuh apa sih tipsnya? Tipsnya yang pengalaman saya, walaupun saya juga naik turun ya Bu ya. Ya. Jadi kadang semangat, kadang nyerah. Iya gitu kan. betul. Jadi mau saya sampaikan, setiap anak terutama yang berkebutuhan khusus itu memang sudah dibekali atau dianugerahi oleh Tuhan dengan talentanya. Jadi kita yang mesti rada sensi ya. Ya itu yang saya lihat tadi, usia 2 tahun dia sudah tahu ini anak ke nggak tahu bunyi-bunyian. Jadi mamanya tuh udah tahu sejak usia 2 tahun. Nggak ada yang terlambat juga ya sebenarnya, mau 4 tahun mau 6 tahun, tapi lo cobalah lebih sensi melihat skillnya anak kita. Terus ada pesan nggak buat model-model UPI yang sudah nerima anak kita atau sekolah-sekolah lain gitu? Saya berharap karena sekarang sosialisasi sudah ya, dan Komisi Nasional Disabilitas sudah ke seluruh Indonesia, ke beberapa universitas juga untuk membuka pendidikan inklusi ya, belajar untuk semua bisa menerima belajar, anak-anak. semua anak-anak harus belajar. Iya, dan itu kita punya hak yang sama untuk belajar ya. Itu sudah ada di undang-undangnya. Betul. Jadi semangat mesti ya Bu Tina ya. Tetap semangat karena sekarang lebih terbuka lebih terbuka ya Bu ya. Sekarang untuk terbuka. Semua. Jadi sekarang untuk kayak les atau sekolah seperti itu udah banyak yang terima. Iya. Terima kasih Bu Tina sudah datang, sudah mengisi tempat bercerita kita. Tetap semangat, tetap jadi ibu yang baik, yang ikhlas menerima Rizal. Dan saya salut sama keluarganya Rizal ini. Bener, tepuk tangan buat tante dan omnya. Terima kasih juga sudah mau menjadi pendamping Rizal yang luar biasa ini. Semoga cerita kita saat ini boleh menjadi motivasi juga untuk orang tua dan tante-tante dan om di luar sana yang mungkin juga bisa mencontoh kehidupan keluarga Bu Tina untuk mendampingi Rizal sampai ke tahap sekarang. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Tina. Semoga ini bisa bermanfaat untuk orang tua di luar sana.